70 kali dengan menengadahkan tangan. Ini bacaan ini dibaca sehabis subuh sama sehabis maghrib atau isya. Jangan asar, maghrib atau isya. Jadi udah masuk malam ya, udah masuk tanggal baru. Gitu. Jadi baca habis subuh sama habis maghrib atau isya, baca 70 kali sambil tengadah tangan. Baiknya langsung sesudah salam dari sholat subuh ataupun sholat maghrib. Nah sekarang mumpung lagi kumpul bareng, ini kan berkahnya jamaah nih lain lagi. Berkahnya jamaah nih kita dijadikan, dipandang Allah SWT sebagai satu kesatuan. Jadi kalau ada satu yang diterima semuanya. Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis kita ini, semua dosa-dosa kita diampuni Allah SWT. Allahumma ufirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni, ya Allah sayangi aku, watub alayya, ya Allah terimalah taubatku, jadikan aku kembali berada di jalanmu ya Allah. Yang salah-salah biar pada kita tinggalin, udah nggak lagi-lagi ada di tempat-tempat yang salah insyaallah. Ini 3 hal ini kita minta sama Allah SWT, sehingga mudah-mudahan nggak keluar dari bulan Rajab kecuali sudah Allah SWT ampuni seluruh dosa kita, Allah tutup seluruh aib kita, Allah sayangi kita, dan kita lebih bisa dapat banyak hasil sesudah puasa nanti insyaallah. Hasilnya puasa Ramadan lebih bisa kita dapatkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan minta ustazah buat bimbing sunnah ya. Berkahnya beda Ustaz. Bismillah. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma ighfirli warhamni
Allah yubarik lana fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan wa yu'inuna 'ala siyam wal qiyam qiraatul Qur'an wa yudni'na bil qalil min at-ta'am wal manam wal kalam hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala sahbihi wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada salam dari Bu Baba Tolhah. Salam sama teman-teman semuanya. Disampaikan lewat Bu Ida yang baru beberapa hari yang lalu dari Abu Dhabi, dan beliau berjumpa dengan Bu Tolhah di sana. Juga beliau tentu saja berterima kasih atas tahlil yang telah ditujukan kepada ibunya beliau baru saja tadi ini ya. Baik, alhamdulillah teman-teman saya sekalian, kita akan segera melanjutkan kajian kita di kitab kita, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, dan pembahasan kemarin mengenai ngatur perut ya, ngatur pola makan. Nah, ini kita sedang membahas mengenai hal tersebut, gimana cara mengatur pola makan yang telah diaturkan oleh Islam. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita mengenai hal tersebut. Sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ibadah wal istifadah wal hinta 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dinanata 'ala ابتغاء مرضاته وغيره وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته وسلم جميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين ونصرنا سيدنا الواجد الله بن عيسى فكيف قدم بن علي وعلى سيدنا الحمد لله بن بكر العيدروس فخر الوجود الشيخ مختار بن سالم ووصولي وفوري بكمال صاحب إبراهيم بن الله بن الحكد أحمد بن زين الذهبشي ثم إلى روح الإمام الغزالي محمد بن محمد الغزالي أتوسس إلى روح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين الفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Berkata Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah halaman 354 yang berbahasa Arab atas, dan halaman 386 yang berbahasa Indonesia cetakan lama 573 untuk cetakan yang terbaru. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Imam Al-Haddad mengatakan, dan telah berkata baginda kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam mengenai urusan makanan ini, ma mala ibnu adam wi'an syarran bin batnih. Tidaklah seorang manusia memenuhi tempat lebih buruk daripada perutnya. Gak ada tempat yang dipenuhi oleh seseorang lebih buruk daripada perutnya. Jadi memenuhi perut dengan makanan tentu saja yang halal itu adalah seburuk-buruk tempat untuk dipenuhi. Itu adalah keadaan yang jelek, memenuhi perutmu dengan makanan yang halal, apatah lagi yang haram. Hasbubna adam lukaimat yukimna sulbah. Cukup bagi seorang manusia beberapa suap makanan yang dapat memberdirikan tulang punggungnya. Cukup bagi seseorang makan untuk sekedar tulang punggungnya berdiri. Fa in kana la mahala, kalau kamu merasa nggak cukup begitu, harus makan,
fathuluthun li ta'amih, sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabih, sepertiga untuk minum, wa thuluthun li nafasih, sepertiga untuk saluran nafas. Waruya anhu alaihi salatu wassalam, dan diriwayatkan juga dari Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, syiraru ummati, yang paling buruk dari umatku. Jangan sampai nih kita ngaku cinta sama Nabi, kita berasa jadi muridnya, umat Nabi Muhammad SAW yang salehah, tapi ternyata dalam pandangan beliau kita adalah orang-orang yang paling buruk dari umatnya. Syiraru ummati, umat saya yang paling buruk adalah alladzina ghudu bin na'im, orang-orang yang diberi makanan dengan kenikmatan. Yang makan dengan kenikmatan, tentu aja kita nggak bisa makan kecuali dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma maksudnya di sini yang enak-enak gitu. Dia makan dengan yang enak-enak. Wa nubitat alaihi ajsamuhum, sehingga kemudian badannya menjadi tumbuh, jadi daging, jadi lemak. Wa innama himmatu ahadihim, sesungguhnya yang paling jadi pemikiran mereka tiap hari, yang dipikirin himmahnya, semangatnya seseorang di antara mereka adalah urusan alwanut ta'am wa alwanut thiyab, warna-warninya makanan dan warna-warninya pakaian. Otaknya kalau dibelah, isinya yang ada di pikirannya makanan sama baju. Kita bacanya tersindir. Kok kayak kita nih ya? Sedih bener nih. Ya Allah, ya Allah. Nih kita dinyinyirin sama siapa? Sama Rasulullah. Habis itu Rasulullah bilangnya syiraru ummati, yang paling buruk dari umat saya. Ya Allah. Terus apalagi Rasul? Kayaknya yang berikutnya kagak dah. Apa nih? Wa yatashaddaquna fil kalam, dan apa ya? Yang kalau ngomong tuh ampe pokoknya tinggi-tinggian gitu ya. Di situ apa? Berbicara tinggi. Enggak juga sih. Jadi kalau ngomong sampai melotot-melotot gitu loh. Kayak harus benar, harus dia yang benar, harus dia yang nyolot gitu. Nah, nih enak nih bahasanya. Pas. Kalau ngomong suka nyolot. Bener nyolot, salah juga nyolot. Ini yang dari yang dengerin ini kan juga ada di live streaming juga nih. Ada teman-teman dari Malaysia sambil mikir nyolot apaan sih? Ngotot, ya, ngotot ya. Mereka tambah nggak ngerti lagi ngotot. Ngotot gitu. Kalau ngomong tuh pokoknya harus dia yang benar, harus dia yang didengerin, harus dia yang ini gitu. Orang lain ngomong kayaknya semuanya salah semua. Nah tuh, itu tuh yang paling jelek dari umatnya Nabi Muhammad. Serem bener. Ini kayaknya iya juga gitu ya. Yang ada dalam pikirannya adalah warna-warninya makanan, macem-macemnya makanan, sama macem-macemnya pakaian. Dan kalau ngomong mereka ngotot gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini lebih ngeri lagi. Atwalun nasi shib'an fid dunya atwaluhum ju'an fil akhirah. Yang paling banyak, paling panjang masa kenyangnya di dunia, dia yang paling panjang masa laparnya di akhirat. Wa
qala Ali karramallahu wajhah. Dan berkata Sayyidina Ali, semoga Allah merahmati beliau, memuliakan wajahnya. Man kana himmatuhu ma yadkhul batnah, kana qimatuhu ma yakhruj minha. Ada lagi yang lebih biasa orang sebutin, man kanat himmatuhu batnuhu, kanat qimatuhu ma yakhruj minhu, ma yakhruj minha. Siapa yang pikirannya adalah apa yang masuk ke dalam perutnya, yang dipikirin urusan perut mulu, kanat qimatuhu, maka harganya orang tersebut adalah apa yang keluar dari perutnya. Perutnya ngeluarin apaan, Bu? Nilaimu adalah apa yang ada dalam apa yang keluar dari perutmu. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita pengen jadi hamba Allah yang soleha, mesti kita rapiin urusan cara makan kita, cara minum kita, cara interaksi kita sama urusan makanannya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, tidak setiap lapar kamu kenyangkan, gitu kan? Tidak setiap apa yang kamu inginkan kamu dapati, gitu. Yang pertama, lapar nggak bahaya, gitu ya? Lapar itu nggak bahaya. Yang kedua, nggak setiap lapar harus dikenyangkan. Yang ketiganya, enggak setiap yang kamu bayangkan di saat lapar kamu kasih. Lagi lapar kan kebayang, wah enak nih ini nih, enak nih itu nih. Nah, akhirnya jadi ngikutin hawa nafsu semua, gitu. Jadi teman-teman saudara sekalian saya muliakan, Nabi sampai bilangnya kayak begitu loh. Nih saya belum sanggup nih ngerjain yang katanya Nabi Muhammad SAW. Hasbubni Adam lukaimat yukimna sulbah. Mudah-mudahan yang di sini barangkali ada yang sanggup jalaninnya. Tuh berat bener nih Nabi urusan makan nih teman-teman sekalian. Nih kalau jalanin ini nih nggak ada ceritanya orang perlu diet. Beneran dah. Nabi tuh ngasih kecil bener gitu. Nih yang ngamalin ini nih Habib Zain bin Smith sampai dengan usia 70 tahun, dokternya bilang nggak pernah saya lihat ada lambung sekecil beliau. Ini lambung ukuran umur 7 tahun, padahal beliau berusia 70 tahun. Kata dokternya, baru ini saya lihat ada lambung umur 77 tahun berada dalam tubuh seseorang berusia 70 tahun. Lambungnya nggak melar. Kenapa? Karena diisiinnya nggak pernah penuh. Kan kayak balon. Kalau dia itu isinya kecil terus, gitu ya, nggak ditiup-tiup, kan kecil aja segitu itu. Nah kita kenapa lambungnya itu gede? Karena kita suka penuhin. Udah dipenuhin, masih lagi, belum sempet lapar, masukin makanan lagi. Ya Allah, ya Allah. Lambungnya sampai gede, tambah gede, tambah gede, tambah gede, sampai zaman sekarang nih orang lagi musim potong lambung. Sampai dipotong loh itu ususnya, dipotong berapa banyak? Saya pernah nanya. Prosesnya itu gimana? Bukan karena saya pengen potong usus, bukan. Potong lambung gitu, enggak teman-teman sekalian. Saya cuma pengen tahu gitu, prosesnya yang dihilangin tuh berapa banyak? 2/3 dari ukuran lambungnya dia. Maksudnya lambungnya seorang tuh dipangkas. Nah itu namanya bukan motong ya itu ya. Yang diambil lebih banyak kok. Gitu. Jadi ukuran lambungnya orang yang disisain cuma 1/3. Artinya, nah 1/3 ini kan berarti ukuran lambung dia yang sesungguhnya sebenarnya mungkin malah lebih kecil daripada itu kan. Ukuran lambung kita nih sebenarnya. Gitu. Karena kita terusin makan, isi lagi makanan lagi, isi lagi makanan lagi sampai jadi 2 kali lipat lebih besar daripada ukuran lambung yang sebenarnya. Sampai kita makanin lagi, kita makan sampai jadi 3 kali lipat. Mungkin ada orang yang udah sampai jadi 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat. Ya Allah, ya Allah. Nabi ngasih ajaran, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ma mala abnu adam wi'an syarran min batnih. Enggak ada tempat lebih buruk buat kamu penuhi daripada perut kamu sendiri.
Hasbubnu Adam luqaimat yumkin nasulbah. Nih, cara makan Nabi nomor 1. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini tingkatan orang yang luar biasa dalam hal menjaga pola makan yang diajarin sama Nabi ini. Apa tuh? Kata Nabi, kamu kalau makan cukup sekedar memberdirikan tulang punggungmu aja. Ini saya lihat semuanya tulang punggungnya lagi pada berdiri. Ini yang duduk, kita nggak bisa duduk loh. Kalau tulang punggungnya nggak berdiri, bisanya senderan, kan begitu ya? Tapi ini kan nggak senderan juga bisa duduk nih. Artinya tulang sulbi kamu, tulang punggung kamu masih bisa berdiri. Artinya kamu masih belum perlu makan. Itu ajaran nomor 1 dari Nabi Muhammad SAW tentang urusan makanan. Selagi masih berdiri tulang punggungmu, kamu nggak perlu makan. Gitu. Jadi makannya kapan Rasul? Nanti kalau kamu udah merasa susah buat memberdiriin tulang punggung, nah kamu baru makan. Berapa banyak? Makanya teman-teman saudaraku sekalian, para ahli sofah itu mereka makan sehari sekali. Siapa ahli sofah yang tinggal barengan sama Nabi Muhammad SAW? Tinggal di masjid Nabi Muhammad SAW di awal-awal Islam. Santri-santrinya Nabi itu, pemimpinnya namanya Abdurrahman bin Sakhar. Biasa dikenal dengan panggilan Abu Hurairah karena dia senang sama kucing. Bukan berarti punya anak namanya Hurairah, jadi dia dipanggil Abu Hurairah, bukan. Tapi karena dia senang sama kucing, Nabi memanggilnya dengan Abu Hirrah. Abu Hirrah, ini bapaknya kucing nih, gitu. Sedikit sekalian, sahabat kemudian memanggilnya dengan panggilan Abu Hurairah, bapaknya kucing kecil. Abu Hurairahnya protes, kalian kenapa panggil saya Abu Hurairah? Nabi itu dulu manggil saya Abu Hirrah, bukan Abu Hurairah. Nah, tapi udah jadi lekat. Orang semua udah panggil dia Abu Hurairah. Itu ahli sofah, tinggalnya di masjid. Teman-teman sekalian, berapa banyak makannya? Sehari sekali. Itu pun kalau ada yang ngasih. Kalau nggak ada yang ngasih kayak gimana? Ya udah, tahan lapar aja. Biasanya Allah nggak akan biarkan mereka sampai dengan 2 hari 3 hari nggak makan. Ada aja gitu yang ngasih kepada mereka makanan sehingga mereka dapat makan. Teman-teman sekalian, pernah ada ceritanya nih Abu Hurairah. Teman-teman sering dengar nih cerita yang dari saya, tapi saya ulangin lagi nih mengenai ahli sofah ini tadi nih. Dan itu nggak 1 nggak 2 teman-teman saya sekalian, ada sekitar 40-an orang ahli sofah ini jumlahnya. Santri-santrinya Nabi nih yang tinggal di Masjid Nabawi. Tempat tinggal mereka sebenarnya jauh, tapi karena mereka pengen tinggal bersama Nabi, tinggal barengan Nabi, mereka nggak mau kehilangan sholat berjamaah sama Nabi, nggak mau kehilangan kebersamaan dengan Nabi, jadi mereka memutuskan untuk tinggalnya di Masjid Nabawi. Udah tinggal di masjid aja mereka. Ada yang ngasih makan, mereka makan. Satu hari kata Abu Hurairah, 3 hari 3 malam saya nggak masuk makanan apa-apa dalam perut saya. Lapar banget. Tulang sulbi udah nggak bisa diri. Akhirnya kemudian lapar kayak begitu, beliau kemudian keluar ke jalanan. Serius sekali. Beliau keluar ke jalanan, segitunya 3 hari 3 malam loh nggak makan. Segitunya kata Abu Hurairah, saya nggak akan minta sama orang. Saya nggak akan minta sama orang. Maka nih ya, kita nih, kalau kamu masih ada yang bisa kamu makan sehari semalam, nggak ada alasan buat minta sama orang. Makanya juga jangan suka ngutang. Sebab kalau ngutang pas ditagih nggak ada, kan akhirnya kamu jadi ngerasa perlu buat minta orang. Gitu. Jangan berani utang teman-teman sekalian. Hidup tuh asal kamu sehat, kamu makan ada, walaupun sehari sekali gitu misalnya ibarat katanya gitu ya. Kamu buat makan ada, buat pakaian ada, aman di tempat kamu, nggak ditagih utang di mana-mana. Sedikit sekalian saya muliakan, ada dunia wa ahlahal apa kata Nabi Muhammad. Maka kamu bisa ucapkan selamat tinggal kepada penghuni dunia. Saya nggak perlu sama kamu orang. Gitu. Man asbaha aminan fi hizbi mu'afan fi jasadi walahu qut yaumi wa lailati fa'ala dunya wa ahlaha al-afaq. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Siapa yang masuk pagi
Siapa yang masuk pagi dalam keadaan aman di tempatnya, kita nggak berada di negeri yang lagi perang, nggak kedengeran suara bom, alhamdulillah, nggak kedengeran suara tembakan, bedil, dor-dor, nggak ada, alhamdulillah, aman. Mu'afan fi jasadi, sehat badan kita, bisa jalan, bisa duduk, bisa ngomong, bisa semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan dia punya makanan buat sehari semalamnya, fa'ala dunya wa halal afaq. Kata Nabi Muhammad, ucapkan selamat tinggal kepada penghuni dunia dan isinya. Saya nggak perlu minta-minta, nggak perlu datang ke rumah orang, nggak perlu apa-apa. Alhamdulillah. Kita kalau ngelihat diri kita kan tiap hari kayak gitu mulu. Kalau kemudian kita merasa kita perlu sama orang, kita merasa kita perlu minta sama orang, kita ngelihat sana, kita ngelihat sini. Masalahnya bukan pada sedikitnya yang Allah kasih, tapi kurangnya syukur dalam diri kita. Benar nggak? Sedikit sekalian saya muliakan. Jadi ini ceritanya, sahabat Abu Hurairah 3 hari 3 malam nggak makan, minum aja, gitu ya. Ya lapar minum, tapi kan ya nggak bisa ngilangin lapar juga. Akhirnya keluar dalam keadaan nih tulang punggung nih kayak udah nggak bisa berdiri lagi, nggak mau minta. Jadi ada orang lewat, tuh gimana caranya ya? Nggak enak juga mau ngomong, mau nyindir apa gitu, nggak enak. Akhirnya lewatlah Sayyidina Umar bin Khattab. Nah nih, Sayyidina Umar, orang yang sangat peka. Ya Umar, Abu Hurairah, nggak lagi di masjid tumben? Iya nih. Ini kalau orangnya nggak konsisten ya, maksudnya nggak tegas pegang prinsip, dia akan bilang, iya nih Umar lapar. Aneh sama orang-orang zaman sekarang nih, pusing, lapar, semuanya nulis di status. Ya Allah, ya Allah. Kalau ngelihat statusnya orang itu pusing. Dia nggak tahu gitu orang tuh pengen jawab apa coba sama dia sebenarnya. Bodoh amat. Ya ampun. Betul apa enggak? Seberapa pentingnya kamu urusan pusing doang kamu tulis di status? Kamu pikir kamu tuh penting? Itu sekalian kamu penting buat anakmu, kamu penting buat suamimu, kan begitu ya? Kamu penting buat akhirat kalau kamu jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang salehah. Ngadu sama Allah aja nggak pantas. Untuk Allah sakit kepala saya, Allah kata Allah kan saya ngasih. Bingung juga gitu ya. Dari Allah masa kita aduin lagi sama Allah. Makanya kalau mau ngadu sama Allah tuh urusan yang kita aja, bukan yang dari Allah gitu. Apa? Ya Allah dosa banyak ya Allah. Nah tuh ngaku kamu, ampunin ya Allah. Iya aku ampuni. Gitu teman-teman saya sekalian. Tapi kalau urusan yang dari Allah, ya Allah susah banget hidup saya, kamu aja yang kurang syukur. Gitu ntar jawaban dari Allah ya. Teman-teman saya sekalian, Abu Hurairah, Umar, saya mau nanya nih, apaan zakatnya kambing? Zakatnya kambing. Berharap Sayyidina Umar ingat sama urusan kambing. Kenapa Abu Hurairah kamu nanya-nanya kambing nih? Gitu ya? Kamu lapar ya? Yuk ke rumah. Gitu harapannya Abu Hurairah. Tapi ternyata memang tidak selalu harapan sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan kenyataan. Sayyidina Umar bin Khattab jawab, zakatnya kambing kan tiap 100 orang 40 wajib 1 kambing, 121 2 ekor kambing, selebihnya setiap 1 ekor kambing, bukan Abu Hurairah? Iya sih. Udah ya Abu Hurairah, saya pamitan dulu. Iya. Kayaknya kegedean nih kambing nih ya. Lewat Sayyidina Abu Bakar. Kegedean nih kambing. Apa kabar Abu Bakar? Abu Hurairah, baik alhamdulillah. Habis itu duduk. Mungkin Sayyidina Abu Bakar juga lapar, mungkin Sayyidina Abu Bakar juga lagi nggak punya makanan. Kan biasa aja tuh sahabat-sahabat mah nggak pada ribut kayak kita.
Sedikit sekalian, akhirnya kemudian Abu Hurairah nanya, ingat nggak zakatnya kurma? Ingat. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau disiram dengan air hujan kan zakatnya 1/20. Kalau misalnya disiram pakai air ini kan 1/10. Kalau disiram pakai air perairan kan 1/5. Iya sih. Ada lagi Abu Hurairah yang kamu tanyain? Nggak ada. Pamitan ya? Iya. Jalan. Nggak lama kemudian lewat Nabi Muhammad. Kalau sama Nabi nih, aman ya nggak? Nabi. Abu Hurairah, iya Rasul. Kamu lagi ada di luar, nggak di masjid nih? Iya Rasul. Walaupun Nabi tetap doang nggak boleh minta, gitu kan? Nggak mau ngasih tahu juga. Nabi tiba-tiba ngomong kayak gini. Yang bikin kamu keluar dari rumah, dari masjid Abu Hurairah, sama dengan yang bikin saya keluar dari rumah sekarang. Maksudnya, kamu lapar kan? Saya juga, gitu. Ya ampun, bukan mau minta nih. Baru aja mau minta, toto Nabi sama-sama lapar juga. Yuk Abu Hurairah, kita pergi ke rumah putriku Fatimah. Aku dengar ia punya semangkok susu. Waktu Nabi Muhammad bilang, yuk Abu Hurairah kita pergi ke rumah Fatimah, putriku, Abu Hurairah langsung senyum. Kebayang daging, roti. Aku dengar ia punya semangkok susu. Susu doang, mana nendang. Dibawa akhirnya Abu Hurairah ke rumahnya Sayyidah Fatimah. Beneran, Sayyidah Fatimah hanya punya semangkok susu. Abu Hurairah bawa semangkok susu. Nabi bawa semangkok susu tersebut keluar tempatnya Abu Hurairah. Terus Nabi lihat nih, Abu Hurairah nih lagi mikir-mikir gitu. Saya sama Nabi punya semangkok susu. Sapaan yang minumnya duluannya? Yang pasti Nabi lah. Masa saya nggak santun lah kalau saya nggak minum, saya minum duluan. Nggak bagus kan? Si Nabi lah yang harusnya minum duluan. Tapi kalau Nabi Muhammad suruh saya minum duluan gimana ya? Saya juga lagi lapar, lagi mikir gitu, lagi mikir. Mudah-mudahan kalau Nabi duluan yang minum, saya disisain banyakan nih. Lapar banget gitu. Abu Hurairah lagi mikir kayak begitu. Itu kan udah kebaca tuh sama Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Abu Hurairah, iya Rasul. Kan ahli sofa. Berapa jumlahnya ahli sofa? Ahli sofa banyak Rasul, 40-an orang. Nabi, coba panggil mereka semua, bilang Nabi Muhammad punya semangkok susu. Ya ampun, mau dibagi 40 orang. Aduh Nabi. Tapi Nabi itu, terikut sekalian, sahabat biar kata keadaannya kayak gimana, malahum illa an qalu sami'na. Nggak ada. Mereka nggak pernah merasa lebih layak untuk berkata apapun kepada Nabi melainkan ucapan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuhi. Lebih ya Rasulullah. Abu Hurairah nggak nipu Nabi juga gitu ya. Kemudian balik lagi, Rasul lagi pada bobok semua. Akhirnya juga lagi pada tidur semua. Udah pada kenyang semua, Rasul nggak ada gitu ya. Dia manggil beneran Ali Sofa. Ali Sofa, panggil menabi. Siang hari terik nih, antara duhur sama asar. Panggil menabi. Tapi ya, saya kasih tahu ya, Nabi itu cuma punya semangkok susu. Kata Abu Hurairah gitu. Maksudnya biar mereka nggak berharap banyak gitu. Dipanggil Nabi dikirain mau dijamu gitu kan. Mereka karena dipanggil Nabi, walaupun untuk semangkok susu kan semuanya pada datang semua dong, girang semua, senang semua. Nabi kemudian ketika mereka semuanya datang, mereka semuanya berjejer gitu. Abu Hurairah di samping Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tahu di antara mereka semua yang paling lapar Abu Hurairah. Nabi tahu. Ini yang lainnya ada yang baru nggak makan sehari, ada yang baru tadi malah udah makan, ada yang dapat rezeki, ada yang macam-macam gitu kan. Nabi paham Abu Hurairah yang paling lapar, tapi Nabi mau ngasih pembelajaran. Nah teman-teman sekalian, pembelajaran dari Nabi itu memang luar biasa loh.
Itu tuh ya, kalau misalnya modelnya orang-orang kayak kita, yang kalau ada makanan dibagiin lagi kenyang aja tetap rebutan. Lagi maulid tuh, kalau lagi arisan, kalau lagi ada makanan apaan aja datang, walaupun lagi kenyang aja tetap rebutan, kayak nggak usah gitu rebutan. Ya Allah, teman-teman saya sekalian, gimana modelnya kalau kamu yang jadi Abu Hurairah pada hari itu? Makanya ya, kenapa nggak kita yang dijadikan sahabat? Tuh karena memang kita tuh tidak bermental sahabat. Nggak pantas mau jadi sahabat. Katanya Habib Umar bin Habib, yakfi fakhran lahum anallah ikhtara lahum sahabi din Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ana wala ant. Kata Habib Umar bin Habib, cukup kebanggaan para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi sahabatnya Nabi Muhammad SAW, bukan aku, bukan kamu, bukan kita. Teman-teman sekalian, kalau Allah lihat kita nih mulia, udah dijadiin sahabat barangkali. Tapi saudara sekalian, karena memang Allah tahu bukan kita, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah nih yang menang, Abu Hurairah yang menang, sahabat-sahabat yang menang. Maka teman-teman sekalian, dengar cerita apapun tentang sahabat, kepalamu pakai, otakmu nih pakai. Mereka adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sahabatnya manusia terbaik. Kamu kalau punya anak paling kamu sayang, kamu bolehin nggak buat temenan sama orang nggak benar? Nggak bakalan. Kamu pasti bakalan pilih sebaik-baiknya temen buat jadi temennya anak kamu tersebut. Demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Maka kalau satu hari kamu hadir di satu majelis, yang di majelis tersebut menjelek-jelekan sahabat Nabi Muhammad, apalagi kalau sampai melaknat sahabat Nabi Muhammad, buruan keluar dari majelisnya. Nggak usah pakai, habis nggak enak nih sama teman, habis nggak enak sama ustadznya, ntar tersinggung ustadznya. Nggak ada. Orang yang berani menyinggung sahabatnya Nabi Muhammad, kamu nggak perlu buat jaga hati agar tidak menyinggung perasaannya. Segeralah keluar dari majelis tersebut. Saya khawatir laknat yang turun akan ikut juga terkena kepadamu jika kamu tidak segera keluar darinya. Di zaman tambah akhir ini tambah macam-macam, tambah berani loh mereka ini. Makanya memang benar-benar kita minta sama Allah, mudah-mudahan negeri kita dijaga sehingga tegas membuat aturan-aturan dalam agama, sehingga orang-orang yang ada niatan buruk kepada agama ini biar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keberhasilan keselamatan anak cucu kita. Bukan begitu? Kita mesti doa asyghulil zalimin bil zalimin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya Nabi paham Abu Hurairah ini yang paling lapar, tapi sengaja sama Nabi Muhammad alaihissalam bukan Abu Hurairah yang dikasih minum duluan. Semuanya suruh ngantri, Nabi ngasih minum mereka atu demi atu dengan yang semangkok susu tadi. Abu Hurairah tinggal ngintip aja, ampun, habis nih pasti nih, habis nih. Dan subhanallah tuh susu kayak ada alirannya, nggak tahu di mana, nggak habis-habis juga. Kasih minum 40 orang, nggak habis-habis juga. Berkurang iya, tapi habis enggak. Sampai terakhir semuanya udah selesai minum, 40 orang tersebut semuanya udah pulang. Tinggal Nabi sama Abu Hurairah, tersisa sedikit aja. Itu senti barangkali itu susu. Dari mangkoknya cuma sisa sesentian gitu. Abu Hurairah, tinggal kita berdua nih. Yuk Abu Hurairah, silahkan minum. Ya beneran. Abu Hurairah udah tinggal berdua kan gak enak kan. Kau dulu deh Rasul. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, saqil qaum akhiruhum syurba. Yang ngasih minum satu kaum, dia seharusnya yang paling belakang minumnya. Kita kalau jamu orang, jangan kita duluan yang makan. Kita kalau jamu orang, jangan yang enak-enak kita ambilin duluan. Kalau jadi panitia maulid, jangan makanannya disimpan dulu nih buat saya nih, disimpan di mana nih enaknya nih. Yang paling gede dagingnya, yang paling besar rendangnya, tahu-taunya lengkuas. Udah disimpan duluan, ya enggak gitu teman-teman
sekalian, kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Kalau nggak ada sisa, ya udah kita nggak kebagian. Insya Allah berkahnya lebih besar, kan gitu. Kita loh lebih pantas, afif, aziz dibandingkan dengan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi zaman itu susah urusan makanan, segitunya aja mereka bisa afif, mereka bisa aziz, nggak pernah minta-minta sama orang. Kita nih zaman sekarang melimpah ruah rizkinya, betul nggak? Pernahkah datang satu hari, nggak usah lama-lama, satu hari di dapurmu nggak ada makanan apa-apa dan kamu nggak punya uang buat beli makanannya sehari aja? Pernah? Nggak pernah loh teman-teman saudara sekalian. Segitunya kita minta makanannya orang bisa, rebutan gampang, nggak malu gitu. Kalau kemudian ada makanan dibagiin, kita yang paling banyak rebutannya. Ya Allah, ya Allah. Sahabat Nabi 2 hari, 3 hari nggak makan. Sayyidina Abu Hurairah 3 hari nggak makan, masih jaga diri nggak mau minta. Segitunya masih dikasih ajaran Nabi Muhammad alaihissalam. Tungguin Abu Hurairah, biarin yang lain dulu selesai minum. Udah berdua nih, nah yuk dah Abu Hurairah, sekarang kamu minum. Kau dulu aja deh Rasul. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, sakil qom akhiruhum syurb. Yang ngasih minum orang seharusnya dia yang paling belakangan minumnya. Ayo sekarang Abu Hurairah, kamu minum. Abu Hurairah minum. Berhenti, takut habis. Kan itu baru gitu. Takut habis nih, jadi berhenti. Kata Nabi Muhammad, isyrab ya Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah, minum lagi. Takut habis lagi, berhenti lagi. Isyrab ya Abu Hurairah, minum Abu Hurairah. Takut habis kan? Minum Abu Hurairah, minum lagi. Minum Abu Hurairah, minum. Terus saja kayak gitu. Kata Abu Hurairah, mazalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu li, isyrab ya Abu Hurairah, isyrab ya Abu Hurairah, isyrab ya hatta ma wajadtu fi fami wasa'. Fi batni wasa'. Dia bilang, Nabi masih terus saja bilang sama saya, isyrab Abu Hurairah, minum Abu Hurairah, minum Abu Hurairah, minum Abu Hurairah. Dia bilang Nabi terus nyuruh saya minum sampai mulut saya udah nggak punya lagi tempat. Seluruh tubuh saya dipenuhi susu. Sampai saya udah nggak sanggup lagi buat minum. Dan air susu itu entah mengalir dari mana, nggak habis-habis juga. Ya Allah, luar biasa ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum juga. Terus susunya ngalir terus sampai minum udah nggak bisa. Baru diambil Nabi Muhammad, ada sisa sedikit diminum sama Nabi Muhammad, 3 kali tegukan, alhamdulillah. Gitu. Nabi kemudian baca doanya, alhamdulillahilladzi saqani hadza min ghairi haulin minni wala quwwah, Allahumma zidni minhu. Doanya Nabi kalau habis minum susu, ya Allah tambahkan aku rezeki kayak gini lagi. Dari senangnya Nabi sama susu, sampai Nabi bilang, saya minta ya Allah rezeki yang ini lagi. Jangan sampai ada yang nggak suka susu, teman-teman sekalian. Karena itu minuman paling disuka sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi aturan minum Nabi yang nomor 1, cukup makanan sampai tulang punggung kamu berdiri. Kamu jangan bilang lapar kalau tulang punggung kamu masih bisa berdiri, gitu kan? Jangan makan sebelum tulang punggung kamu nggak bisa berdiri. Dan juga kalau makan sedikit aja, sekedar tulang punggung kamu udah berdiri, udah cukup tuh, udah berhenti. Gitu. Sanggup nggak? Nggak sanggup. Itu hitungannya 2 hari sekali makan. Tuh, makan hanya untuk memberdirikan tulang punggung 2 hari sekali makan. Makannya cukup 2 hari sekali aja gitu. Sedikit sekali yang saya muliakan, kalau emang harus makan, kata Nabi nih urutan kedua. Kamu nggak sanggup yang itu, oke turun urutan kedua. Urutan kedua teman-teman sekalian. Di urutan pertama nih yang bisa ngerjain ini tadi nih kayak Habib Zain gitu ya, yang sampai lambungnya umur 70 tahun kayak umur 7 tahun gitu. Bener-bener nggak pernah penuhi perutnya. Jadi sekalian, kalau kamu harus makan, turun berarti di tingkatan makan nomor 2. Pola makan nomor 1, makan hanya untuk memberdirikan tulang punggung. Jangan makan kalau masih tulang punggungnya berdiri, gitu. Gak ada yang sanggup kan?
Ya, oke, kita turun nomor 2. Teman-teman sekalian, fa'inkan falabud. Kata Nabi, fathulutun li ta'amil, thulutun li syarabin, thulutun li nafas. Perut kamu tuh jangan penuhi sama makanan semuanya. Perut kamu, lambung kamu penuhin makanan. Habis itu minuman sampai ke atas-atas karena udah perutnya udah penuh nih. Sampai minumannya sampai ke atas-atas, yang sampai kalau kamu betahak keluar. Pernah nggak ngerasain kenyangan yang sampai kalau betahak tuh pada keluar, sampai kalau sujud pada suka keluar gitu ya makanannya, dari kepenuhan tuh teman-teman saya sekalian. Kalau kamu nggak penuh-penuh, nggak sampai terjadi kayak begitu, nggak akan kayak begitu. Nabi Muhammad kasih aturan gitu, 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 saluran nafas. Gimana caranya sih 1/3? Gini loh, kamu kalau ngambil makan, kenyangmu seberapa, dikurangin berapa, 1/3-nya, 1/3-nya lagi. Jadi yang kamu makan 1/3-nya aja. Dikit banget. Yang kenyangmu berapa? Kenyang nih, makan sampai kenyang banget dah, gitu kan? Nah, taruh dulu nih, set. Kemudian bagi 1/3. Kemudian kamu keluarkan 1/3-nya. Kamu keluarkan lagi 1/3-nya. Tuh yang kamu makan. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Segitu aja kamu makannya. Itu buat perutmu, hanya masuk di perut kamu itu 1/3-nya aja buat makan. Habis itu minumnya juga kayak gitu. Kamu minum kenyang berapa nih? Maksudnya biasanya kamu minum gitu kan, yang sampai kenyang, minum penuh gitu. Berapa? Oh, segelas besar. Oke, kurangin. 1/3-nya aja. Segitu aja minum. Nah terus berarti perutnya kan nggak penuh kan, 2/3 aja. Yang 1/3-nya buat apa? Saluran nafas, kata Nabi. Nafas kamu enak kalau kayak gitu, nggak pendek-pendek. Teman-teman saya sekalian, coba diingat-ingat. Kalau habis buka puasa Ramadan, kalau sampai kenyang, baca Quran gimana modelnya? Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya dipilih buat duha. Wallahi tidak saja. Mau ngap, nafas kita susah, pendek-pendek. Kenapa? Karena jalur nafasmu kamu pakai juga buat makanan minum. Lambung tuh kalau kepenuhan, saluran nafasmu jadi pendek-pendek, teman-teman sekalian. Udah nggak ada yang lebih benar ngomongnya daripada Nabi Muhammad alaihissalam. Perutmu jangan penuh, gitu, jangan penuh perutnya. Akan tetapi buat 1/3 buat makanan, 1/3 buat minuman, nanti yang 1/3-nya lagi nafasmu enak. Sanggup gak? Sanggup sih ustazah, tapi makannya sehari 5 kali. Ya sama aja. Jangan makan sebelum lapar, dan ketika lapar makannya kayak gitu caranya. Gitu teman-teman sekalian. Itu nggak akan kamu ceritanya sampai dengan harus diet, nggak ada ceritanya tuh, nggak ada. Kalau kamu ikutan cara makannya Nabi Muhammad alaihissalam, dalam agama kita ini semua kebaikan adanya di sana, semua kebaikan ada dalam Islam, serius sekali. Sampai pada sehat-sehat kok, sampai makan gaji buta, dokter yang diutus dari Mesir, sampai ngadep sama Nabi Muhammad, Rasul nggak enak saya rasanya di sini nih. Waktu di Mesir ngantri orang-orang, segala macam sakit saya tanganin. Giliran saya tinggal di Madinah, Rasul ya ampun, saya kayak makan gaji buta, kagak punya pasien, nggak punya orang sakit. Ini sebenarnya gimana sih Rasul? Memang nggak ada orang sakit itu bagaimana nih? Kata Nabi, iya emang pada sehat-sehat tuh. Kenapa bisa sehat-sehat kayak begini Rasul? Nahnu qaum la na'kul hatta naju' wa idza akalna la nash. Kami adalah orang-orang gak makan kecuali setelah benar-benar lapar. Ketika makan pun sudah berhenti sebelum gitu. Sedikit sekalian saya muliakan, itu yang kedua ya. Ada yang ketiga deh. Yang ketiga, kalau yang kedua masih gak sanggup juga,
Kan lapar tuh dikit banget, soalnya kalau sepertiganya gitu dari yang biasa saya makan, maksudnya dari yang seharusnya bikin kenyang gitu ya, sepiring tuh bikin kenyang tuh kan, makan segitu kita sanggup sih tapi kenyang banget gitu. Tuh dibagi 3, misalnya masih terlalu sedikit tuh segitu. Oke teman-teman sekalian, yang ketiga nih, cara makan ketiga. Nah ini jangan sampai nggak kita kerjain juga nih. Udah ini banget, udah paling ringan udah. Apa tuh? Itu tadi hadis yang tadi, tidak makan kecuali sesudah berasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi dari ukuran makanmu yang kayak biasanya dikurangin. Pokoknya jadinya itu kan berhentinya sebelum kenyang. Kenyang kamu biasanya berapa? Seberapa? Oh, sepiring ukurannya segini. Ya udah. Misalnya 5 sendok. Misalnya 7 sendok. Kenyang. Misalnya nih, saya makan 7 sendok nih, kenyang nih, 7 sendok piring nih. Gitu kan? 7 sendok makan, kenyang, segitu. Ya udah sekarang mulai dikurangin deh. Berapa dikuranginnya? Ya 5 kek, 5,5 kek gitu. Pokoknya yang dari yang biasanya bikin kamu kenyang dikurangin gitu, sehingga sudah berhenti sebelum kenyang. Dan juga dari yang biasanya sih saya makan pagi, makan siang, makan malam. Terus biasanya juga ada snack pagi, snack sore, camilan malam kalau nggak bisa tidur. Ada juga tuh. Nyamilnya apa? Mie goreng. Ya Allah. Itu teman-teman saya sekalian, dah harus dikurangi juga gitu. Sebab itu kan bikin kamu jadi nggak merasa lapar. Belum sempet lapar kalau kayak gitu modelnya, iya kan? Ya sekarang harus ada lapar-laparnya lah gitu. Misalnya dari yang biasanya kayak begitu, ya dimundur-mundurin gitu. Snack pagi nggak usah, kan gitu ya? Snack sore nggak usah. Nggak usah dong. Enak nih. Oke, ya. Snack sore nggak apa-apa, tapi makan malam nggak usah. Jadi biar kamu ngerasa ada lapernya gitu. Jadi makan tuh ada kangennya. Ustazah nggak usah pakai gitu, kita kangen mulu makan. Ya Allah, ya Allah. Ini teman-teman sekalian mesti dikurangin. Jadi dikurangin jadwal makannya, dikurangin porsi makannya. Untuk sampai bisa ngerasain lapar, ama berhenti sebelum kenyang. Terus kalau dijalanin, insya Allah selamat. Insya Allah selamat. Habisnya Ustazah udah terlanjur, sekarang udah punya emah. Emang kalau kayak gitu nggak punya emah tuh Ustazah? Enggak ada, teman-teman saya sekalian ya. Kalau kamu nggak punya jadwal makan sekalian, kamu nggak akan kena emah. Tapi kalau kamu biasa makan banyak, ketika kamu kemudian makan sedikit, kamu kena emah. Karena si lambungnya tadi itu sudah terbiasa memproses dengan proses yang cepat, karena biasanya kan makan banyak. Nah kalau biasa makan banyak itu kan lambungnya prosesnya cepet tuh. Jadi sekalian saya mengatakan, nah karena dia itu gerak-gerak terus, ketika nggak ada yang harus dicerna, jadinya gerak-geraknya bikin lecet, nggak ada yang diproduksi. Saat lecet itulah itu yang namanya sakit mah lambung, teman-teman sekalian, luka di lambungnya, ada luka di lambung. Itu. Akhirnya jadi kamu nggak bisa puasa, nggak enak ini, nggak enak itu. Orang kalau punya sakit mah kan. Gitu. Karena disebabkan itu tadi kebiasaan makan banyak, kemudian secara drastis dikurangin makannya, diet habis-habisan, nah tuh sakit semua. Jadi caranya mesti ikutan apa yang udah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW. Ya udah dah, mulai dari cara yang paling ringan tadi yang saya sampaikan, dikurangi jadwal makannya, dikurangi porsi makannya. Sama tambahan, nggak semua yang kamu kepengenin kamu cari. Zaman sekarang tambah lebih gampang lagi, GoFood, ngerusak tuh ya.
Ya Allah, insyaallah. Baik teman-teman sekalian, saya waktunya menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang saya jawab, pertanyaan yang minggu kemarin karena tidak sempat saya jawab kemarin ya. Semoga Ustazah selalu dirahmati Allah. Saya mau tanya Ustazah, saya punya berat badan yang berlebih dan sekarang lagi diet dengan cara puasa Nabi Daud alaihissalam karena saya pikir bisa diet sambil nyari pahala. Oke. Tapi saya takut kejebak salah niat Ustazah. Mohon penjelasannya Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya niatnya mau nyari ridha Allah Subhanahu wa taala, gitu kan ya? Kalau kemudian kamu dapat bonusnya berat badan berkurang ya alhamdulillah. Sebenarnya teman-teman sekalian, puasa mau tiap hari sekalipun nggak bisa ngurangin berat badan kalau kamu di saat bukanya makannya berlebihan. Jadi masalahnya ketika kamu kemudian puasa untuk diet, itu sebenarnya dietnya bukan dengan puasanya itu loh, tapi dietnya dengan membenarkan pola makan di saat buka gitu, di saat buka. Begitu ya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan nih niatnya bisa benar, niatnya adalah mau nyari pahala, begitu kan? Ini bulan Rajab pula, bulan yang bagus untuk kita memperbanyak puasa, begitu kan? Kalau kemudian turun berat badannya, ya itu bukan karena puasanya, tapi karena memperbaiki pola makan di saat kita waktunya boleh makan, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustazah Halimah selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Ustazah Halimah cantik, makasih. Ustazah, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya ketika sedang haid mengajar ngaji Al-Quran? Gak apa-apa, silakan aja, tapi jangan baca satu ayat secara penuh. Minta aja sama anak-anak, kan biasanya ngajar ngaji anak-anaknya banyak nih, gitu kan? Minta yang bacaannya udah bagus, dia yang bacain Al-Quran buat temen-temennya, sambil kita benerin kata per kata. Nah itu nggak apa-apa, benerin kata per kata. Atau anak-anaknya suruh baca, ya suruh baca, ada yang salah-salah kita benerin. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kalau untuk membaca satu ayat secara sempurna, apalagi satu surat secara sempurna, nah ini banyak di antara para ulama yang tidak memperkenankan. Ya, meskipun ada juga yang mengatakan boleh, tapi banyak di antara ulama yang tidak memperbolehkan. Khuruj minal hilaf mustahab, keluar dari hilafnya ulama, mencari aman itu hukumnya bagus, gitu. Hukumnya sunnah. Assalamualaikum, semoga Ustazah semakin hari semakin dicinta Allah dan Rasulullah, amin. Ustazah, jika kita memiliki wudhu lalu kita memakan makanan yang berat seperti besi, makanan berat seperti nasi, apakah wudhu kita batal? Enggak batal. Karena saya pernah dengar jika kita makan makanan ringan, kita nggak perlu wudhu lagi jika ingin sholat. Makanan ringan seperti kerupuk, kapas. Namun jika kita makan makanan yang berat seperti nasi, maka kita harus berwudhu lagi. Mohon penjelasannya Ustazah. Makan tidak batalin puasa. Nggak batalin wudhu. Innama shaum mimma dakhal wa innamal wudu mimma kharaj. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Sesungguhnya batalnya puasa dari apa yang masuk, sementara batalnya wudu dari apa yang keluar. Gitu. Jadi kalau keluar baru batal. Keluar apa? Kencing, keluar torang, keluar. Iya, itu baru batal wudu kita ya. Akan tetapi kalau kemudian dari puasa itu batalnya dari masuknya sesuatu, gitu kan? Nah, jadi wudhu nggak batal kamu dengan makan apa aja nggak batal, makan apa aja nggak batal, makan daging, makan nasi, makan apa segala macam nggak batal. Cuman kalau kamu habis makan sesuatu, kemudian kamu sholat, pastikan di mulut sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa. Jangan sampai lagi tengah-tengah makan, apaan ya? Kayaknya kacang, enak juga. Kita kemudian telan, batal sholat kita karena makan. Enggak kita telan, kita keluarkan gitu, enggak batal sih sholatnya, tapi itu keadaan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Allah nggak suka ada orang menghadap Allah tapi sibuk mulutnya dengan sibuk mulutnya dengan sisa-sisa makanan yang ada di mulutnya.
Jadi kalau kamu habis makan-makan nggak jadi masalah, cuma lebih bagus kumur, siwak gitu ya, sehingga bekas mulutnya itu sudah tidak ada lagi, udah bersih gitu. Jadi mau makanan berat, makanan ringan nggak ada bedanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu membahagiakan hidup Ustazah dimanapun Ustazah berada. Amin. Terima kasih. Ustazah, saya mau tanya, jika kita sedang berpuasa lalu berwudu, apakah hanya 4 anggota wajib saja yang dibasuh atau semuanya lah yang diperintahkan ya? Jika kita berkumur untuk menghilangkan bau mulut ketika sedang berpuasa, bolehkah? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, berwudu itu, berkumur itu, ketika kamu berwudu tidak untuk menghilangkan bau mulut, enggak teman-teman sekalian, tapi untuk membersihkan mulut. Betul apa enggak? Emang bau mulut kamu hilang kalau kamu kumurin? Enggak hilang. Coba aja ingetin, kalau kamu lagi mulutnya lagi bau pete, kamu kumurin, hilang apa enggak bau pete? Enggak hilang. Jadi yang namanya kumur itu enggak ngilangin bau mulut, teman-teman sekalian. Dan orang kalau lagi puasa itu sebenarnya bukan yang harus berbau mulut, enggak loh. Enggak, tapi jangan menghilangkan bau mulut, atau yang pastinya jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulut untuk ditelan. Kan begitu ya? Kalau untuk kemudian berada di sekitar mulut doang, saudara sekalian, seperti bersiwak, itu kan hanya di sekitaran mulut aja. Nah, itu ada hadisnya. Kana yashaku ghadatan wa la yashaku ashiyatan. Nabi Muhammad itu bersiwak di saat berpuasa sebelum duhur dan enggak bersiwak lagi sesudah duhur. Jadi bersiwak aja, yang masukin kayak sikat gigi itu ya, kayu siwak ke dalam mulut lagi puasa, itu nggak apa-apa. Tujuannya apa coba? Menghilangkan bau mulut. Apa tujuannya siwak kalau nggak membersihkan gigi dan menghilangkan bau mulut? Dan itu memang bener-bener ngilangin bau mulut. Jadi yang bersiwak aja itu boleh sebelum duhur, makruh sesudah duhur. Makruhnya kenapa? Karena ngikutin Nabi Muhammad SAW. Nabi hanya bersiwakannya sebelum duhur dan tidak bersiwakan sesudah duhur. Jadi bukan berarti orang kalau mulutnya itu berpuasa itu mulutnya harus bau gitu. Apalagi kalau kemudian dalilnya kayak gini, la khalufa misaim atyabu 'indallah min rihil misik. Bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Teman-teman sekalian, hadisnya benar, tapi kamu pemakaiannya salah. Kamu sahur pakai pete, bawang mentah apa segala macam kamu makan di saat sahur, nggak pakai sikat gigi lagi. Kemudian sepanjang hari nggak mau sikatan, nggak mau kumur-kumur, nggak mau apa, dengan alasan bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau misik. Itu bukan bau mulut orang puasa. Itu bau mulutnya orang habis makan pete. Kalau itu harus dihilangkan. Makanya teman-teman saudara sekalian, Islam mengajarkan kebersihan, Islam mengajarkan keindahan, Islam mengajarkan wewangian, kan gitu ya? Nah, kalau waktunya sebelum sahur, itu kamu sikatan gigi, pakai odol, hilangin bau mulutnya, kan gitu ya? Nanti kalau pagi-pagi pakai siwak, waktunya duha pakai siwak, gitu, kayu siwak dulu. Kemudian lagi pokoknya sebelum duhur dah kayak siwak gitu. Itu bau mulutnya ada, bau mulutnya sampai jelang-jelang maghrib ada. Tapi itu yang disebut dengan nama bau mulutnya orang puasa. Gitu. Dan itu pun di sisi Allah ya, bukan di sisi manusia. Ini jangan mentang-mentang lebih wangi daripada bau misik. Mau ngajak ngomong orang, ya Allah berapa senti banget dari mukanya. La ilaha illallah. Nah gitu ya. Jadi kalau kita wudu lagi puasa, kumur-kumur apa enggak? Kumur-kumur. Asalkan satu, dimasukkan dan dikeluarkan. Dimasukkan airnya, jangan lupa ngeluarinnya. Kedua, enggak usah pakai ghar-gharah. Apa tuh? Nah, nggak
Biasa-biasa kalau wudhu nggak pakai, giliran pas lagi puasa sengaja itu, oh lumayan katanya. Apalagi diganti kumurannya pakai Coca-Cola. Terus syaratnya lagi, jadi yang pertama tadi syaratnya harus dikeluarin, nah itu pasti ya. Kemudian yang kedua syaratnya nggak pakai gor-goro, karena gor-goro ini sunnah loh kalau nggak lagi puasa. Kemudian yang ketiganya lagi jangan lebih dari 3 kali. Marhaban bil qainazlan, marhaban bi salati ahlan, marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Sekarang adanya awal ya. Lewat 11. Mana? Nah, itu baru. Allah. Ini dulu aja sebentar. Ya. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syaraf ad-darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa qawm alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li ya 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 rabbi ighfirli wa li warhamhuma kama rabbayani saghira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustazah yang salehah, amin. Ustazah, saya mau bertanya, jika kita sedang haid lalu kita membaca atau memegang juz amma, gimana hukumnya Ustazah? Karena saya diamanahkan untuk mengajar hafalan anak-anak yang umurnya sekitar 5 tahunan, jadi benar-benar dituntun bacaannya. Kan nggak harus, itu tadi bacanya udah saya bahas ya. Kalau memegangnya bisa ditaruh di meja kan, bisa ditaruh di meja atau bisa minta anak umur 5 tahun itu yang pegang.
Kalau kamunya sendiri nggak boleh pegang, terutama huruf-hurufnya kamu nggak boleh pegang. Nah kalau kemudian harus pegang, carilah juz amma yang ada terjemahannya, yang terjemahannya lebih banyak daripada Qurannya. Artinya yang banyak keterangannya apa itu ya. Nah itu semakin banyak yang bukan Al-Quran, semakin baik untuk dipegang, untuk dibawa oleh seorang perempuan yang sedang dalam keadaan haid. Assalamualaikum Ustazah, semoga Ustazah selalu dalam pandangan Allah SWT, amin. Apa hukumnya menggosok gigi dan bersiwak ketika sedang berpuasa? Sudah saya bahas tadi ya. Kalau gosok giginya gimana? Kalau gosok gigi yang ada rasanya, maksudnya pakai odol gitu, teman-teman sekalian, itu sudah makruh dari sesudah adzan subuh. Makruh. Kalau ada yang ketelan, haram, batal. Puasamu, gitu ya. Karena sengaja tuh kan, karena sengaja emang ada rasanya, kemudian ada yang tertelan, hukumnya batal, batal puasanya. Nah, jadi kalau kemudian sikat giginya itu nggak pakai odol, itu sama kayak bersiwak. Kalau sikatannya aja, sikatannya doang, gitu ya, yang kita taruh di gigi kita, itu sama bersiwak hukumnya. Sunnah sebelum duhur, makruh sesudah duhur. Dengan syarat jangan kamu basahin dan jangan ditarik balik. Sebab kalau ditarik balik udah jadi basah, akhirnya kamu memasukkan barang lain, yaitu ludah kamu tersebut yang ada di sikat. Gitu. Sikatnya jangan kamu basahin. Kalau kamu basahin, jadinya ada barang lain yang kamu bawa masuk ke dalam mulut, termasuk siwak. Jadi kalau siwak kan, kalau kita lagi siwakan, lagi bulan puasa, kamu cuci dulu siwaknya nggak apa-apa, cuci dulu, tapi keringkan. Keringinnya nggak harus sampai kering-kering kamu hair dryer gitu, nggak perlu. Tapi maksudnya sekiranya kalau kamu giniin udah nggak ada air yang keluar, gitu. Nah itu dianggap kering. Kamu masukkan, kamu sikatkan gigi, jangan kamu tarik. Maksudnya jangan baru setengah kemudian kamu angkat balik. Itu kan ada airnya jadinya. Ada airnya kamu masukin lagi jadi barang baru lagi. Itu yang jadi nggak boleh. Gitu. Jelas ya? Apa hukumnya berpuasa di hari Jumat? Nggak apa-apa, bagus. Sunnah teman-teman sekalian. Sebab amal ibadah kalau dikerjakan hari Jumat berlipat ganda 10 kali lipat. Terutama kalau di bulan Rajab yang seperti ini, ambil Kamis, Jumat, Sabtu, kan gitu. Ada Jumatnya gitu. Tapi makruh menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Jadi kalau mau puasa hari Jumat, sama Kamisnya atau sama Sabtunya, atau yang sedang puasa Daud juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau puasa Daud kan udah nggak pakai hitungan hari, hitungan tanggal. Jadi kamu puasanya Senin, Rebo, Jumat, Minggu. Tapi besoknya lagi kan dapat Selasa, kemudian Kamis, Sabtu dan seterusnya. Jadi nggak apa-apa. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya bekerja di bidang perpajakan yang kita nambahin harga 10%? Apakah itu termasuk riba? Itu program pemerintah sih, buat bikin jalanan, buat bikin ini, bikin itu, apa segala macam ya. Sebenarnya teman-teman sekalian, dia tuh halal beneran juga enggak, syubhat jadinya. Ada halalnya, ada haramnya gitu kan. Syubhatnya dari sisi apa? Ini yang saya kasih tahu ya. Syubhatnya bukan dari sisi ribanya, bukan riba 10% tambahan harga itu jatuhnya jadi riba. Enggak teman-teman sekalian. Akan tetapi syubhatnya itu disebabkan karena penggunaannya pajak yang seringkali dikorupsi. Kalau pemerintahnya nggak pernah ada korupsi, nggak pernah ada main-main dalam urusan pajak, gitu ya. Seperti pemerintahan negara-negara mana yang memang aturannya dibuat seperti itu dan semuanya juga melaksanakan sesuai dengan semestinya. Nah itu nggak jadi hal yang kenapa-napa, gitu. Kalau pemerintah mencanangkan wajib pajak 10% itu ya, cuman kan masalahnya banyak perusahaan-perusahaan yang main di pajak, yang akhirnya itu dia yang membuat pekerjaan sebagai orang pajak itu akhirnya jadi pekerjaan yang syubhat. Belum lagi dari sisi pendoliman. Kan kadang-kadang ya orang kalau udah berurusan sama pajak, ya Allah, nyerempin.
Nah itu. Jadi kalau menurut saya sih, selagi masih bisa bekerja di bidang yang lain, cobalah untuk bekerja di bidang yang lain. Insya Allah lebih berkah. Kamu nggak punya hidup kecuali yang sekarang. Kalau kamu memang sudah terlanjur berada di bidang perpajakan, berusahalah untuk jujur dan mengerjakan sesuai dengan yang semestinya. Kemudian banyaklah bersedekah. Bagaimana jika kita melahirkan cara sesar? Apakah itu termasuk nifas? Ya kalau keluar darah sudahnya nifas. Terus apa? Kalau bukan nifas, mau melahirkan normal ataupun melahirkan nifas, pasti ada darah kok sesudahnya yang keluar. Karena kan udah nggak ada lagi isinya, rahimnya. Itu kan nanti ada darahnya memang keluar pasti ya. Nah itu makanya kemudian darahnya juga disebut dengan nama darah nifas. Biasanya sih nggak nyampe 40 hari karena sebagiannya sudah dibersihkan ketika sesar tersebut, ketika operasi. Assalamualaikum Ustazah yang disayang oleh Allah. Berbicara soal rasa lapar, bagaimana menahan rasa lapar dan menginginkan sesuatu ngidam pada ibu hamil? Banyak ibu hamil yang selama masa kehamilan sering merasa lapar hanya dalam jeda beberapa jam. Yang saya sampaikan tadi adalah secara standar, secara umum, bagi yang tidak dalam keadaan sakit, bagi yang tidak dalam keadaan hamil, bagi yang tidak dalam keadaan menyusui. Kalau kemudian kamu kalau lagi nyusuin, kamu sengaja berlapar-lapar, ini tulang punggung saya masih berdiri kok gitu, jadi saya nggak mau makan dulu gitu kan. Kalau kayak gitu modelnya kesian anaknya gitu kan. Jadi jangan egois teman-teman saya sekalian. Seperti yang kemarin saya sampaikan di minggu lalu, orang yang terlampau kurus bahkan dia harus mujahadah dengan makan, bukan dengan mujahadah dengan nggak makan. Tapi kalau orang yang selama ini dia makannya nafsu, makannya kuat, mujahadahnya adalah dengan nahan lapar kayak gitu. Nah kalau ibu hamil ngidam kayak gimana? Sebenarnya saya tuh juga memang belum pernah ngidam kan. Jadi saya juga nggak tahu rasa kepengenannya ngidam itu sesuatu hal yang nggak bisa ditahan apa bisa ditahan. Saya belum tahu tuh gitu. Jadi saya juga nggak bisa banyak jawab juga. Cuman saya pernah dapat juga keterangan dari seorang laki-laki yang kebetulan istrinya lagi ngidam. Dia bilang, kamu nih aku curiga kayaknya bukan ngidam deh, emang kepengen aja. Masa ngidamnya tas? Masa ngidamnya berlian? Iya, ngidam biasanya berupa menginginkan makanan-makanan yang tertentu ya. Tapi bahwa kalau nggak dikasih itu bisa anaknya ngileran, itu saya kira nggak kayak gitu juga ya, nggak kayak gitu juga. Jadi ya itulah, itu Allah lagi mau ngasih tahu kepada kamu ketika kamu sedang hamil bahwa badanmu tidak berada dalam kendalimu, badanmu berada dalam kendalinya Allah. Gitu kan? Allah lagi mau sayangin sama yang punya badan tapi bukan dirimu, badan lain yang lagi dibentuk, yaitu badan anakmu itu. Itu makanya menginginkan sesuatu hal yang sebenarnya nggak pernah kamu pengenin, jadi kepengenan pada saat-saat tersebut, bukan pengenan kamu, pengenannya si anak tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati Allah. Bagaimana dengan orang yang suka ngemil? Ya gitu itu loh, ilmu ini kan disampaikan kepadamu teman-teman sekalian. Ini kalau nanya kayak begini nih nggak kelar-kelar nih nanti nih. Maksudnya gimana kalau saya sukanya begini? Gimana kalau saya sukanya begitu? Ya kelar-kelar. Ilmu itu ada untuk itu loh. Maksudnya untuk bisa mengendalikan dirimu. Intinya ada pada pengendalian diri. Kamu ngemil nggak apa-apa juga masalahnya, asalkan ya ada batasan-batasannya tadi itu. Kalau kamu ngemil, ya berarti makanannya dikurangin kan begitu ya. Jangan ngemil yang kamu sukai kan gitu. Itu sama gitu. Bagaimana cara berhenti secara perlahan-lahan? Ya berhenti. Sedikit sekalian, ada nih orang ditanyain gimana caranya berhenti ngerokok. Ya berhenti aja. Ya gimana caranya? Ya berhenti aja. Sedikit sekalian saya melihatkan, enggak ada cara untuk berhenti dari sesuatu kecuali dengan cara kamu berhenti melakukannya. Gimana caranya agar berhenti bohong? Ya jangan bohong. Tiap kali kamu kepengen bohong, kamu jangan bohong. Nanti kamu akan berhenti bohong dengan sendirinya.
saya. Ini udah dipraktekin. Ada salah satu dari kiai, dulunya di masa mudanya sampai dengan masa tuanya beliau merokok, dan merokoknya merokok yang cukup berat ya. Kemudian tiba-tiba aja berhenti gitu, berhenti lama gitu kan, enggak bertahun-tahun nggak ngerokok, sampai sekarang nggak ngerokok lagi. Ditanya sama muridnya, kiai gimana sih caranya biar berhenti ngerokok? Berhenti aja. Ya kiai gimana caranya dulu waktu berhenti merokok? Ya saya berhenti aja. Saya putuskan bahwa saya mau berhenti merokok. Udah saya berhenti. Tiap saya pengen ngerokok, saya nggak kasih rokok. Tiap saya mau ngerokok, saya nggak mau ngerokok. Tiap saya pengen ngerokok, saya nggak mau ngerokok. Udah gitu aja. Lama-lama berhenti kok. Lama-lama berhenti dengan sendirinya. Menurut saya sekalian. Jadi cuma perlu ditinggalin doang gitu. Jadi kalau kamu seneng ngemil, ya nggak apa juga, asal kamu tahu-tahu gitu, tahu-tahu batasannya, tahu-tahu kapan kamu boleh ngemil, kapan kamu enggak. Kalau kamu masih lagi kenyang, nggak usah ngemil. Ngemilnya itu sebagai ganti ketika kamu lagi lapar banget tapi nggak ada yang bisa kamu makan, itu silakan ngemil. Nggak suka kan? Assalamualaikum Ustazah. Dulu sebelum saya sakit saya sering merasa lapar. Badan rasanya enak di bawah ibadah. Tapi semenjak sakit dan menjalani pengobatan, saya harus naikin berat badan sampai 10 kilo. Sekarang berat badan saya udah naik, tapi ibadah saya menurun. Karena keluarga selalu nyuruh dan mantengin saya buat makan. Gimana solusinya Ustazah biar bisa mempertahankan ibadah dalam kondisi harus banyak makan? Sekarang gini, kamu naikin berat badanmu sampai di batasan normal. Nanti lambung kamu akan bekerja seperti bekerjaannya orang normal. Pada saat itu, walaupun kamu makannya sedikit, kamu tetap tidak terlampau turun berat badannya. Saya berani berkata seperti ini karena saya udah coba. Di saat berat badan saya 40-an, itu teman-teman saudara sekalian, udah deh gitu, kurus, kering, saya nggak suka makan, dan itu tadi yang kemarin saya ceritain. Sampai saya naikin berat badan saya di atas 53. Saya tahu normalnya saya adalah normal, batasan normal orang berat badannya sekian, tingginya sekian kan orang sekian. Berat normalnya itu antara 51 ke atas tuh normal, gitu kan. Saya naikin lebih daripada 51 tuh saya naikin 53. Jadi sekalian, ketika saya 53, itu kemudian saya jalanin gitu kan, makan sedikit pun tetap segitu juga. Lambungnya sudah terbiasa gitu. Jadi yang berat badannya itu terlampau kurus gitu ya, kamu harus naikin dulu berat badanmu sampai jadi normal. Nanti kalau udah normal, kamu makan sedikit pun nggak terlampau berkurang berat badannya, nggak akan ngaruh. Ya kalau banget sih yang ngaruh, tapi maksudnya secara normal yang ngikutin hadisnya Nabi tadi tuh kamu udah bisa gitu nantinya gitu ya. Berat badannya naikin dulu dah. Kamu nggak suka makan aja dulu yang banyak gitu. Jazakillah khair Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, ada teman saya yang headnya nggak teratur, bisa 3 bulan sekali, sisanya cuma flek, tapi keluar sebentar, padahal belum menikah, udah periksa di dokter juga katanya tidak ada masalah dalam rahimnya. Pas keluar sholat, apa tetap dianjurkan untuk sholat? Dia juga dipaksa diruqyah sama bapaknya, padahal ngerasa dirinya baik-baik saja, ibadah juga tidak malas. Gimana cara nolaknya ya Ustazah? Ya tolak aja. Nggak mau ruqyah kan? Kamu mau nolak aja. Bilang aja saya nggak perlu, saya nggak mau, gitu aja. Supaya sementara bapaknya maksa terus gitu. Dia memperlihatkan dirinya kayak sakit dan dia suka ngeluh. Makanya kemudian mensnya kemudian jadinya bapaknya ngerasa ada sesuatu dalam dirinya. Tapi kalau dia itu berlagak normal, maksudnya biasa-biasa aja, orang nggak akan mempertanyakan kenapa dia nggak mens juga gitu. Kan begitu ya? Teman-teman sekalian, saya nggak pernah tahu ada urusan kena jin sama telat mens. Ini kenapa bisa dia nggak mens urusannya sama diruqyah? Emang ada kaitannya gitu? Jin bisa nahanin mens orang gitu? Ini ada ceritanya gitu ya. Jadi enggak gitu caranya. Saya punya teman. Dulu mensnya dia itu 3 tahun sekali, 2 tahun sekali gitu, 3 tahun sekali gitu. Dan itu waktu dia dilamar sama orang, dia bilang sama orang tersebut, saya nggak tahu apakah saya bisa hamil apa enggak.
Karena orang hamil itu kan biasanya terkait sama kesuburan, gitu ya. Nah saya nggak tahu nih, saya nih yang pasti nggak subur banget nih saya nih. Orang mensnya itu bisa 2 tahun gitu. Dia kuliah di Azhar Kairo sana itu. Sampai kalau dia lagi mens itu jadi berita seuniversitas. Dari jarangnya dia mens, wah dia mens gitu, sampai jadi berita gitu. Saudara sekalian, sekarang dia punya anak 3. Assalamualaikum Ustazah yang solehah. Gitu ya. Ustazah saya mau tanya, jika itu sedang haid kalau kita membaca atau memegang juz amma gimana hukumnya? Udah tadi ya? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya jasa titip? Boleh aja, nggak apa-apa. Jadi misalnya kita just tip beliin produk harganya 50.000, biaya titipnya 10.000, tapi jatuhnya kita ngutang dulu ke orang yang beliinnya itu. Kemudian kita bayarkan ke dia jadi 60.000. Apakah kelebihan membayar utang sebagai biaya jasa membelikan produk diperbolehkan atau halal Ustazah? Halal, nggak apa-apa teman-teman sekalian. Saya jadi ragu karena ada yang mengatakan kelebihannya membayar hutang atau nitip beliin tersebut namanya riba. Riba itu kalau kamu hutang sekian kamu bayar sekian, itu riba, gitu kan? Nah, itu kan iya Ustazah, dia utang 50.000 tapi bayar 60.000. Nah 60.000 10.000-nya itu kan ongkos titip, ya kan? Jadi kalau kamu ragu-ragu, kamu gini aja. Nanti kalau ada orang nanya gitu kan, nitip, kamu kasih tahu dengan jelas, ini harganya sekian, ongkos titipnya sekian, gitu. Jadi ketika dia bayar, ini saya bayar ini sekian, bukan sebagai harganya, karena harganya kan udah dia bayar di awal, di waktu di waktu dia ngasih tahu kan, ada nih barang ini harganya sekian. Nah, itu kan udah dikasih tahu harganya. Jadi udah terjadi akad transaksi, iya dia beliin. Kan udah terjadi akad tuh kan. Akadnya berarti harganya 250. Dia cuman numpang jasa titip doang kan. Nah, nanti ketika dikasihin, nih harganya 250.000, jasa titipnya sekian. Gitu. Dia bayarin kemudian sebagai jasa titipnya, nggak ada ribanya sama sekali. Bagaimana jika sistemnya bayar di depan atau pakai DP dulu? Ya nggak apa-apa juga. Ya gitu juga nggak apa-apa. Asalkan jelas berapa jasa titipnya, berapa harganya. Jangan kamu naikin dari harganya. Assalamualaikum Ustazah, saya ingin bertanya. Saya pernah sholat di suatu masjid ketika sedang sholat duhur dengan tempat perempuannya ada di samping atau belakang masjid tersebut, tidak satu ruangan. Ketika sholat suara imam tidak terdengar sampai tempat perempuan, padahal saya sudah dapat 2 rakaat berjamaah dengan imam tersebut. Apa yang harus saya lakukan dengan sholat saya? Mohon pencerahannya Ustazah. Tajemin telinga, dengerin. Kalaupun kamu nggak dengerin suaranya imam, kamu bisa dengerin suara gerakannya makmum. Makmum itu kan ketika bergerak, kan gitu tuh. Bahkan kadang-kadang imam ini kan kadang nggak pakai mengeraskan suara aja, kita udah tahu kalau dia lagi ruku atau lagi sujud dari suara gerakannya, suara gerakan orang itu loh. Apalagi kalau dari berdiri ke sujud, kan kedengeran kan suaranya. Gitu. Jadi kamu cukup dengan mendengarkan suara gerakan-gerakan untuk nyambungnya sholat kamu tersebut gitu. Sahkah sholatnya dengan tanpa mendengar suaranya imam? Sah kalau dua-duanya berada dalam satu masjid. Kalau antara makmum sama imam berada dalam satu masjid sah. Tapi kalau berada dalam tempat yang lain kayak di rumah gitu misalnya, nggak sah. Kalau itu terjadinya di rumah nggak sah. Kita harus ngelihat imam, ngelihat makmum, atau ngelihat orang yang ngelihat imam. Jelas? Jelas ya. Wallahu a'lam. Oke. Banyak ya. Mohon maaf pertanyaan hari ini juga sisa beberapa pertanyaan yang kemarin. Kita tutup dulu. Ini Fatihah. Ini pertanyaan. Kenapa dicampur sih Kak? Assalamualaikum Ustazah, mohon bacaan Fatihah untuk yang sedang sakit. Amiruddin bin Marullah, Diana binti Fulan, Tati Ruqyah, Tati Rohayati binti Idub Hashim.
Assalamualaikum Ustazah, tolong dibacakan Suratul Fatihah binti Syifa untuk Dewi Marwiyah binti Abdul Rauf, untuk yang meninggal almarhumah Ibu Khairiyah binti Muhsinan. Syukran Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang dirahmati Allah, tolong Fatihah ditujukan untuk Ibu Siti Sundari binti Haji Ramli yang sedang sakit. Untuk Ustazah syukur. Assalamualaikum Ustazah, mohon didoakan kesembuhan ponakan saya Nilna Nur Fadilah yang sedang sakit panas tinggi, mohon dibacakan kesembuhan. Terima kasih. Sudah lagi musim DB, musim tipes, jadi memang ini ya, dirapiin lagi anak-anaknya, jangan biarkan tidak terkontrol kesehatannya. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk teman saya Ibu Rini Maduwati yang sedang sakit kanker payudara stadium 4 dan Bapak Komit yang sedang sakit. Ibu kalau nulis yang nama-nama orang daripada salah saya bacanya, tolong yang jelas ya tulisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang baik, mohon doanya untuk saudara kami yang kemarin meninggal dunia bernama Erlangga Triatmaja bin Hendro Cahyono, dan juga mohon doanya untuk kesembuhan Bapak Bambang Triatmojo bin Darmo Subroto. Terima kasih Ustazah. Sekarang jawaban ya. Assalamualaikum Ustazah yang baik, tolong doanya untuk kesembuhan Bapak kami Bapak Edi Yusuf bin Haji Eli Suhairi yang sedang sakit parah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya Ustazah untuk yang sedang sakit atas nama Yeti binti Haji Ali Sodikin. Makasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon Fatihah kesembuhan Syarifah Alwiyah Segaf Al-Habsyi. Syukron Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, mohon doanya untuk suami Ahmad Fatoni dan anak saya Ijaz Miftah Asyuhud yang saat ini sedang sakit agar diberi kesembuhan dan kesehatan. Amin. Assalamualaikum Ustazah Halimah. Ustazah mohon bacakan Fatihah untuk Ibu Tuminem. Semoga dikasih kesabaran dan diangkat penyakitnya. Makasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah yang baik, mohon doanya untuk Umar Ali Albar yang berulang tahun hari ini ke 10 tahun. Syukran Ustazah. Baik, yuk kita bacakan Fatihah yang meninggal dunia. Allah yaghfirlahu warhamhum tawasyamrul maghfirus kemujana berarti syarul Fatihah. Niat syifa ajinan la yuqadir saqaman wal alam ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Dan juga kita niatkan segenap hajat-hajat kita semua. Semoga Allah SWT kabulkan hajat kita. Kita doakan negeri kita Indonesia, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah SWT, dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk kepada rakyat, kepada kita semua insyaallah. Ala hadini yang berniatin salihah jam yang syamilah. Ada orang punya niatan buruk sama Islam, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka. Hadini yang berniat salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا رب زدنا رب ترضى قولا وفعلا كرما ورزق كل على